Juru dakwah yang tidak gentar. Kekalahan umat Islam dalam Perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang Badui di sekitar Madinah untuk mencemuh dan mengungkit-ungkit dendam yang lama. Sebelumnya sudah terpendam, namun tanpa curiga sedikit pun Rasulullah memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan memeluk Islam. Untuk itu mereka meminta para juru dakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluluskan 6 orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu. Di kampung Eraji, dalam wilayah kekuasaan suku Hujail, para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas ke-6 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail. Ke-6 pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan. Setelah insyaf bahwa mereka tengah dijebak, para pedagang yang licik tadi berteriak, "Sabar saudara-saudara, kami tidak bermaksud membunuh atau menganiayai kalian. Kami cuma mau menangkap kalian untuk kami jual ke Makkah sebagai budak belian." Ke-6 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu nasib mereka bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu, karena mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas. Terjadilah pertempuran seru antara 6 pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas, yang jumlahnya jauh lebih besar. Pedang mereka ternyata cukup tajam. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Akhirnya 3 sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. Bakinya tinggal 2 orang, Zaid bin Adutsuna dan Husaib bin Adi. Apalah dah 2 orang pejuang, betapapun lincahnya perlawanan mereka menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh. Selang beberapa saat sesudah jatuhnya 4 sahabat tadi, kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak di Makkah. Zaid dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ayah Safwan, Umayyah bin Khalaf, adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Untung Bilal ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Orang Habsyi ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diangkat sebagai muazin, tukang azan. Dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu, dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit 1 lawan 1. Adapun Hubaib bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits dengan tujuan yang sama seperti maksud Safwan membeli Zaid bin Abdutsunah, yaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam. Maka oleh orang-orang Quraisy, Zaid diseret menuju Tanim, salah satu tempat untuk mikat umrah. Di sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung, buatkan sesuatu yang ia tidak pernah melakukannya, yaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, ayahanda Safwan. Menjelang Al-Gojo mendetak parangnya, pemimpin kaum musyrikin Abu Sufyan bertanya, "Garang," Zaid berdebah, "apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad, sedangkan engkau hidup tentram bersama keluargamu di rumah?" "Janganlah begitu," bantah Zaid dengan keras. "Dalam keadaan begini pun aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di rumahnya." Abu Sufyan menjadi marah. "Bereskan!" teriaknya kepada Al-Gojo dalam sekelip mata. Sebilah parang berkilat di tengah terik matahari dan darah segar menyembur keluar. Zaid bin Abdutsunah gugur setelah kepalanya dipotong, menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada lagi.
Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul keheranan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. Sampai tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum, "Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad." Sesudah selesai pemancungan Zaid, datang pula rombongan lain yang menyeret Hubaib bin Adi. Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh tanah Arab, kepada pesalah yang dijatuhi kisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir. Demikian juga Hubaib, juru dakwah yang bestari ini, meminta izin untuk salat sunnah 2 rakaat. Permohonan tersebut dikabulkan dengan khusyuk dan tenang, seolah-olah dalam suasana aman tenteram tanpa ancaman kematian. Hubaib melaksanakan ibadahnya sampai selesai. Setelah salam dan mengangkat 2 tangan, ia berkata, "Demi Allah, andai kata bukan karena takut disangka aku gentar menghadapi maut, maka sholatku akan kulakukan lebih panjang." Hubaib disalib dahulu, lalu dihabisi, seperti mana dilaksanakan ke atas. Zaid bin Abdutsuna, jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah 5 sahabatnya yang lain. Namun semangat dakwah mereka yang dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi. Semangat itu terus bergema, sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri atas biaya pribadi menyelusup keluar masuk pedalaman berbatu-batu karang atau berhutan-hutan belantara buat menyampaikan firman Tuhan menuju keselamatan.